Selamat datang kembali di channel Dosen Organisasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang organisasi formal dan informal. Kita membahas tentang syarat organisasi, kapan disebut formal, kapan disebut informal, kapan disebut resmi, kapan disebut tidak resmi, dan apakah kemudian kita bisa mengikuti organisasi informal yang tidak resmi atau hanya kita mengikuti organisasi yang resmi. Dalam kajian video ini akan membahas perbandingan antara formal dan informal. Bahasan materi video ini ada 4, yakni organisasi formal, itu yang pertama dalam kajian dan ciri, kemudian organisasi informal juga pada kajian dan ciri, kemudian persyaratan organisasi formal dalam kajian hukum, kemudian ciri organisasi informal dalam hal berdiri dan pelaksanaan program kerja organisasi yang tidak formal. Pengertian organisasi formal, tentu kita akan bertanya sejak kapan organisasi disebut formal, sejak kapan kita kenal organisasi itu disebut organisasi formal. Kenapa? Karena pada dasarnya organisasi-organisasi ini atau perkumpulan ini semua awalnya adalah tidak formal, semua awalnya adalah tidak resmi. Pada tahun 1760 sampai dengan 1840 terjadi sebuah revolusi industri, sebagaimana pada era itu merupakan era teknologi mesin bermula. Pemilik modal itu sewenang-wenang kepada pegawai, di mana pemilik modal yang memiliki mesin dan pegawai itu adalah operator mesin, dan operator mesin ini dipekerjakan selama 14 sampai 16 jam kerja per hari. Atas kesewenang-wenangan tersebut maka terjadilah revolusi industri, yang kemudian terjadi sebuah pergerakan yang dimotori oleh para pekerja dan buruh untuk melakukan perlawanan terhadap seluruh segmentasi yang terjadi pada saat itu, yang menyebabkan daripada pemilik mesin itu mengikuti aturan yang 1760 itu adalah era industri. Pekerjaan antara pemilik modal dan operator mesin terjadi ketidakseimbangan, di mana pemilik modal mengambil untung yang sebanyak-banyaknya dan mempekerjakan daripada pekerja dengan sewenang-wenang. Itu pada tahun 1760 atau kurang lebih 4 abad yang lalu. Akhirnya tahun 1840 itu terjadi masa akhir daripada revolusi industri yang pertama. Perjuangan menghasilkan aturan untuk mengatur dan membela hak buruh dan pekerja. Jadi pada saat terjadi gerakan perburuhan, pada saat itu ada aturan yang mengatur bahwa ada hak-hak pekerja yang tidak boleh dilanggar. Maka semenjak itu organisasi kemudian dipandang sebagai sebuah era kemunculan organisasi formal dan kemajuan daripada organisasi pada revolusi tersebut. Arti organisasi formal, arti formal itu sebenarnya resmi atau baku. Jadi organisasi formal adalah persatuan atau kelembagaan yang memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku, sebagaimana memiliki tujuan dan pengurus minimal 2 orang. Yang membedakan antara formal dan tidak formal itu adalah ada peraturan untuk mendirikan organisasi, ada peraturan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah organisasi. Nanti sebentar kita akan bahas tentang aturan apa saja dan yang mana saja yang harus dipenuhi oleh organisasi sehingga dia disebut formal. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Siapapun boleh berkumpul, siapapun boleh berserikat antara satu dengan yang lain. Siapapun boleh membangun hubungan dengan orang lain. Siapapun boleh untuk mendirikan sebuah lembaga, organisasi ataupun perkumpulan. Negara memberikan kebebasan untuk itu dan itu tertuang pada Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28 yang memperjelas daripada pendirian organisasi itu. Kita bisa baca pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Dilanjutkan dengan Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum organisasi. Jadi ada prosedur yang harus dilewati organisasi formal yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendirikan sebuah organisasi. Barulah kemudian orang bisa
mendirikan organisasi dan setelah itu memenuhi syarat-syarat itu, organisasi tersebut bisa disebut formal. Apa syarat pendirian organisasi formal? Yang pertama adalah memiliki akta notaris. Dalam akta notaris tersebut termuat tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ini syarat mutlak, syarat utama. Yang kedua adalah memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi, diurus di kantor pelayanan pajak. Tentu ini sebelum muncul NPWP organisasi, itu adalah NPWP daripada person atau penanggung jawab organisasi itu, barulah kemudian diterbitkan NPWP. Tentu penerbitan NPWP itu adalah setelah memiliki akta notaris. Selanjutnya memiliki rencana program kerja. Program kerja ini tertuang dalam program kerja baik dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Kalaupun kemudian tidak membagi 3 jangka pendek, menengah dan panjang, bisa dengan 2 hal, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dia berbicara jangka pendek, berarti kalau periodisasi kepengurusan itu adalah 5 tahun, berarti jangka pendek itu adalah dalam 1 tahun, sementara jangka panjang itu adalah dalam pencapaian 5 tahun. Kemudian pernyataan ini diisi oleh pengurus yang bertanggung jawab, biasanya diwakilkan kepada ketua atau direktur. Organisasi tidak dalam kondisi sengketa, sebab negara tidak mau terlibat dalam sengketa organisasi yang dimana terjadi karena ada perbedaan atau terjadi 2 kubu atau dualisme kepengurusan dan sebagainya. Maka prosesnya adalah harus memenuhi dulu syarat tidak dalam kondisi sengketa yang diisi dengan membubuhkan tanda tangan lengkap dengan materai 6.000. Selanjutnya domisili ini adalah sepengetahuan daripada lurah ataupun kepala kantor kelurahan ataupun kepala desa setempat. Ini menjadi syarat pendirian organisasi formal. Pemenuhan syarat inilah yang menjadi penting yang dipenuhi untuk diajukan, dan itu mendapatkan surat rekomendasi terdaftar dari Kementerian Hukum dan Setelah itu, kita bisa melihat tentang ciri-ciri organisasi formal. Apa ciri-ciri organisasi formal? Ciri organisasi formal yang pertama adalah pengakuan terdaftar dengan keterangan resmi Kementerian Hukum dan HAM. Ini Mendagri dan Kumham. Jadi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, ciri organisasi formal yang kedua adalah memiliki struktur kepengurusan. Komposisi tentu terdapat struktur organisasi dengan penjabaran tugas. Organisasi formal harus ada person siapa mengerjakan apa. Organisasi formal harus diketahui siapa personil yang bertugas untuk mengurusi bagian tertentu. Itu yang disebut dengan pembagian komposisi yang tertuang dalam struktur organisasi atau kebagan organisasi. Perlu bagi organisasi formal. Kemudian atribut. Atribut ini berbentuk logo, stempel, bendera, kertas kop dan sebagainya. Atribut yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan ciri sebuah organisasi. Contoh atribut negara, bendera merah putih, itu atribut negara. Kemudian lambangnya Garuda, itu logo Garuda. Berarti kalau itu menunjukkan bahwa itu organisasi pemerintahan, organisasi negara. Begitupun juga dengan organisasi-organisasi yang lain. Perlu menetapkan logo, contoh daerah A, kabupaten A, kota A. Tentu memiliki logo yang berbeda dengan kota yang lainnya. Kenapa? Karena itu organisasi formal setingkat daerah. Kemudian pelaksanaan program. Ciri organisasi formal yang berikutnya adalah terdapat pelaksanaan program terlaksana. Kan menjadi lucu jadinya kalau organisasi berdiri tapi tidak ada program yang terlaksana. Jadi secara berkala melaksanakan program kerja. Inilah yang dikerjakan oleh para pengurus yang terbagi dalam komposisi kepengurusan itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan program kerja secara berkala. Pada tahun pertama mengerjakan apa? Sampai pada tahun kelima apa yang harus diselesaikan. Kemudian periodisasi, batas kepengurusan, Jadi ada batas dalam kepengurusan sebuah organisasi. Ada masa bahwa pada usia 5 tahun kepengurusan satu periode telah selesai. Berarti dia harus selesai sampai di sini. Nah, itu tadi tentang organisasi formal. Selanjutnya kita masuk pada organisasi informal. Organisasi informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Organisasi resmi ketika dia ditanya kapan berdirinya, maka jawabannya adalah terbentuk secara spontan. Bahkan dilupa kapan berdiri. Jikapun diingat, maka program kerja biasanya terancang secara musiman. Jadi dibuat berdasarkan dengan conditional. Jadi tidak secara continuous. Struktur tanpa bagan organisasi. Biasanya organisasi informal itu tanpa bagan organisasi. Kemudian periode, tanpa periode kepengurusan. Organisasi informal ini tidak usah ditanyakan apakah dia berizin atau tidak. Kenapa? Karena organisasi informal pasti tidak memiliki izin resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya kemudian, bisakah kita masuk pada organisasi informal? Bisa saja.
Bisa saja, dan ini sudah masuk pada aturan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang memberikan kewenangan orang untuk berserikat dan berkumpul. Tidak ada pembatasan di situ bahwa organisasi yang berhak kita masuki hanya organisasi formal untuk berserikat dan berkumpul. Tapi kata berserikat dan berkumpul adalah bisa membangun komunikasi, bisa membangun koneksitas dengan orang lain, itu tanpa melihat dia resmi atau tidak resmi. Tentu organisasi informal menggunakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berpijak organisasi informal tersebut sepanjang pelaksanaan programnya, kegiatannya tidak melanggar undang-undang yang lain. Saya kira itu barangkali yang menjadi syarat daripada organisasi formal dan informal. Perbedaan keduanya antara organisasi formal dan informal itu adalah pada pengakuan. Jadi yang lebih penting itu adalah pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selebihnya itu bisa diatur. Begitupun sebaliknya ketika organisasi tidak formal itu berdiri, apapun itu memiliki periode kepengurusan, memiliki struktur, memiliki program kerja, memiliki atribut. Kalau dia belum memenuhi daripada pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam negara berupa undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya, kalau dia belum mendapat pengakuan, maka organisasi tersebut tetap dia berlabel organisasi non formal atau tidak resmi. Jadi syarat mutlak daripada organisasi formal adalah harus memiliki izin dari Kementerian Hukum dan